Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan berkenaan dengan produk Artificial Intelligence yang kami coba untuk kembangkan dalam event Inovasi Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Raditya Danar. Saya adalah salah satu tim pengajar dari Sekolah Tinggi Informatika atau STMIK IKMI Cirebon. Adapun aplikasi atau produk yang sebentar akan kami presentasikan bertemakan pemilihan perilaku NPC game menggunakan inferensi fuzzy. Baik, sebelum kami mendemokan hasil produk yang sudah kami kembangkan, kami akan mempresentasikan terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dan permasalahan apa yang menjadi latar belakang sehingga kami memilih mengembangkan aplikasi AI dalam bentuk game ini. Adapun latar belakang yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa game dengan objektif level yang terlalu mudah akan memberikan efek berupa rasa cepat bosan bagi yang menggunakannya atau bagi yang memainkannya. Namun di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bahwa game yang terlampau sulit atau objektif level yang terlampau sulit memberikan dampak pemain menjadi lebih cepat putus asa karena terlalu sulit. Bahkan mungkin akan membuat pemainnya enggan untuk memainkannya lagi karena dirasa terlalu sulit. Sehingga di sini penting bagi pengembang game untuk dapat menciptakan sebuah objektif level yang cukup challenging namun tidak terlampau sulit gitu ya. Nah, berikutnya diketahui juga pemilihan perilaku NPC atau non-playable karakter atau biasa disebut sebagai komputer yang tidak dimainkan tapi dia bisa bermain sendiri gitu. Pemilihan perilaku NPC yang tepat dapat memberikan kesan sebuah permainan game akan lebih realistis. Nah, kita ketahui bahwa NPC adalah salah satu karakter yang tidak dimainkan, namun dia bisa beroperasi secara sendiri, ya. Nah, sangat penting bagi pengembang game untuk bisa menciptakan sebuah NPC yang realistis. Artinya dia dapat memilih sebuah perilaku yang realistis, ya. Dan inilah yang akan kita kembangkan dalam sebuah aplikasi artificial intelligence di mana NPC nanti bisa memilih perilaku apa yang harus dilakukan walaupun tidak ada yang mengendalikannya gitu ya. Jadi seolah-olah dia memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia dapat menentukan kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, kapan harus patroli dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal yang menjadi latar belakang berikutnya adalah untuk membangun sebuah game yang menarik dan memberikan kesan yang realistis diperlukan pengecekan-pengecekan kondisi dan penerapan aturan-aturan yang direpresentasikan dalam baris-baris program yang cukup kompleks. Nah, kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam mengembangkan sebuah game akan melibatkan penulisan kode-kode program yang cukup kompleks, apalagi jika dikehendaki untuk bisa mengimplementasikan AI. Akan banyak sekali pengecekan kondisi, if dan else dan lain sebagainya. Nah, paradigma pemrograman yang konvensional akan memberikan sebuah dampak ataupun potensi adanya overlap dari sebuah aturan yang direpresentasikan dalam bentuk if dan else seperti itu. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah alternatif cara yang dapat mempermudah dalam mengimplementasikan pemilihan perilaku NPC game dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Nah, jadi ide dari pengembangan aplikasi AI ini adalah memberikan sebuah alternatif cara yang akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan pemilihan behavior atau perilaku dari sebuah NPC, ya. Yaitu dengan menggunakan inferensi fuzzy. Nah, di sini ketahui bahwa inferensi fuzzy memungkinkan sebuah aturan yang kompleks dapat diimplementasikan dalam konsep linguistik dengan logika yang mudah dipahami oleh manusia dan mudah diimplementasikan tentunya menggunakan teknologi komputer. Selain itu juga logika fuzzy memiliki kemampuan dalam mengakomodir ketidakpastian. Nah, ini sangat cocok dalam mengimplementasikan sebuah NPC yang cerdas dalam pengembangan aplikasi game. Karena pemilihan perilaku akan sangat erat kaitan dengan ketidakpastian. Sebagai contoh, sebuah NPC yang akan menentukan perilaku kapan dia harus menyerang, kapan dia harus bertahan,
lalu kapan dia harus melarikan diri. Nah, ini Bu sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Misalkan dia melarikan diri seberapa cepat melarikan dirinya, lalu menyerang seberapa agresif menyerangnya, itu kan sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Sehingga dalam konteks ini, dalam permasalahan ini logika fuzzy dianggap tepat untuk digunakan sebagai metode dalam mengimplementasikan pemilihan uh, behavior atau perilaku dalam NPC games. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam fase-fase pengembangan NPC game yang dimana nanti NPC game ini akan mempunyai kemampuan dalam menentukan sebuah perilaku. Nah, tahap yang awal dalam pengembangan ini kita menentukan terlebih dahulu variabel input fuzzy-nya. Ya. Yang pertama adalah level. Yang kedua adalah health power. Yang ketiga adalah jumlah ally. Dan yang terakhir adalah distance atau jarak. Jadi, empat variabel ini akan dijadikan sebagai input yang akan dipertimbangkan oleh NPC kapan dia harus melakukan attack, kapan dia harus melakukan defense, kapan harus patroli, kapan harus melakukan proses penyerangan secara brutal gitu ya. Nah, jadi keempat hal inilah yang akan dijadikan sebagai variable input. Nah, level ini adalah sebuah tingkatan NPC. Jadi kita mempunyai sebuah anggapan, ya kita bisa beranggap bahwa ketika NPC-nya memiliki level yang semakin tinggi, maka dia akan semakin cerdas. Sehingga ketika levelnya tinggi, tentu kita harus mengimplementasikan aturan yang menggambarkan kecerdasan dia. Gitu ya. Sedangkan ketika levelnya rendah, kita juga harus membuat sebuah aturan yang menggambarkan tingkat kecerdasan yang rendah. Gitu. Nah, health power adalah kondisi kesehatan NPC. Ini penting karena dengan melihat kondisi kesehatan NPC, tentu dia akan bisa mempertimbangkan apakah dia akan melakukan penyerangan atau bertahan. Tentu NPC yang cerdas ketika dalam keadaan injury atau injured, maksud saya, terluka, tentu dia tidak akan terus menyerang. Dia akan lebih memilih untuk melarikan diri atau bertahan ketika dalam keadaan terluka. Namun ketika dalam keadaan health power-nya baik atau fit, tentu dia akan melakukan proses yang lebih agresif, yaitu menyerang. Gitu. Jadi health power dan level ini menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh NPC dalam menentukan aksinya. Gitu. Lalu jumlah ally atau jumlah teman, itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah dia akan menyerang secara brutal atau tidak. Gitu. Karena secara naruli ya, gitu ya, secara naruli kita akan lebih berani ketika bersama-sama rekan kita gitu. Jadi ini pun sama, sebuah enemy dia akan lebih agresif ketika bersama-sama dalam jarak yang dekat bersama kelompoknya, dia akan lebih agresif. Namun ketika di sekitarnya itu dia hanya sendiri, mungkin tingkat agresivitasnya akan lebih rendah gitu. Jadi jumlah ally juga akan dijadikan sebagai variabel yang menentukan si NPC akan melakukan perilaku seperti apa, agresif atau tidak agresif gitu ya. Lalu jarak, distance. Ini juga dijadikan sebagai penentu apakah enemy itu akan menyerang, bertahan, atau hanya sekedar patroli gitu ya. Karena jika jaraknya sangat jauh, ya tidak perlu NPC mengejar musuhnya gitu ya dalam jarak yang sangat jauh gitu ya. Namun ketika jaraknya cukup dekat, baru dia mungkin akan lebih realistis jika melakukan penyerangan. Gitu. Nah, ini hal-hal yang akan dijadikan sebagai variabel input fuzzy. Lalu seperti yang sudah disampaikan tadi, ada pun variabel-variabel output yang akan dijadikan sebagai pemilihan perilaku. Yang pertama adalah escape atau melarikan diri. Tentu ini ketika NPC dalam keadaan terluka atau lain sebagainya, sehingga dia tidak mau terjebak dalam sebuah pertarungan, dia akan melarikan diri. Gitu. Defend atau bertahan, ya ini pun sama. Ya, jadi posisi bertahan, tidak lari dan tidak menyerang, tapi dia bertahan, gitu, mempertahankan areanya. Lalu patrol adalah sebuah aktivitas yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain secara konstan gitu. Dia ingin menjaga lokasi di mana dia
berada, melihat apakah di situ ada enemy dan lain sebagainya. Attack adalah menyerang dan brutal attack. Nah, inilah yang akan menjadi pilihan-pilihan behavior yang akan dilakukan oleh NPC. Jadi ada 6 atau 5 kemungkinan yang akan dilakukan oleh NPC adalah dia akan melakukan aksi escape, dia akan atau akan melaksanakan aksi defend, atau akan melaksanakan patrol, atau akan melaksanakan attack atau brutal attack berdasarkan variabel-variabel input fuzzy yang sudah dibicarakan tadi. Yaitu tadi ada level, lalu ada health power, ada jumlah ally, dan ada juga distance atau jarak. Sehingga keempat variabel awal tadi akan menentukan behavior apa yang akan dipilih dari salah satu behavior ini, yaitu escape, defend, patrol, attack, ataupun brutal attack. Dalam mengimplementasikan inferensi fuzzy, diperlukan sebuah upaya memetakan variabel yang tadinya crisp menjadi variabel fuzzy. Nah, untuk memetakan variabel crisp menjadi fuzzy dalam bentuk derajat keanggotaan diperlukan sebuah fungsi yang dinamakan fungsi keanggotaan, gitu ya. Nah, dalam penelitian kali ini kita akan menggunakan fungsi keanggotaan trapesium, ya, di mana fungsi keanggotaannya direpresentasikan dalam bentuk gambar trapesium seperti ini, akan memberikan nilai keanggotaan 0 apabila X-nya lebih kecil atau sama dengan A, atau X-nya lebih besar atau sama dengan D. Sedangkan akan bernilai 1 apabila X-nya lebih besar sama dengan C, di antara B dan C, gitu ya. Dan apabila X berada di antara A sampai dengan B atau C sampai dengan D, dia akan menggunakan rumus-rumus yang seperti yang bisa dilihat di situ. Nah, setelah sebuah nilai crisp bisa dipetakan ke dalam derajat keanggotaan, ada sebuah aturan fuzzy yang harus diperhatikan. Ya, jadi dalam pengembangan aplikasi AI pada NPC ini, kita menggunakan 16 buah rules. Nah, rules dalam fuzzy inference fuzzy ini bisa kita anggap sebagai knowledge base atau basis informasi dari elemen dari sebuah artificial intelligence. Kita ketahui bersama bahwa untuk mengimplementasikan sebuah artificial intelligence ada beberapa elemen penting yang harus diimplementasikan. Yang pertama tadi adalah knowledge base atau basis informasi, dan yang kedua adalah inference engine atau motor inferensi, dan yang berikutnya tentu adalah output, ya, pengambilan kesimpulannya, gitu ya. Nah, fuzzy rules ini adalah representasi dari knowledge base. Kita bisa melihat di situ ada if level easy, jadi level jika levelnya rendah dan health powernya terluka dan jumlah alainya di sampingnya sangat sedikit dan jaraknya dengan player itu dekat, maka perilaku yang akan dipilih adalah attack. Dan seterusnya sampai aturan yang ke-16. Jadi inilah basis-basis aturan yang kita akan implementasikan. Sehingga pemilihan dari behavior NPC akan merujuk ke aturan-aturan ini. Dan performa NPC juga akan dinilai berdasarkan kesesuaian behavior yang dipilih dengan rules yang ada. Jika aksi yang dipilih oleh NPC sesuai semuanya dengan rules yang sudah kita tetapkan, maka performance-nya bisa kita anggap baik, gitu ya. Tetapi jika masih banyak aksi-aksi yang dipilih oleh NPC bertentangan dengan rules yang sudah ditetapkan, maka kita bisa anggap sebaliknya, itu performance-nya rendah, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari inference fuzzy yang digunakan. Jadi ini bagiannya, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki 3 atau 4 buah variable fuzzy input, yaitu level, health power, dan jumlah ally dan distance. Keempat buah variabel ini akan dijadikan sebagai input, lalu dipetakan terlebih dahulu ke derajat keanggotaan fuzzy menggunakan membership function fuzzy. Lalu
akan dilakukan proses inferensi Fuzzy menggunakan metode Sugeno, di mana nanti akan melakukan komputasi rules-rules yang tadi sudah dikemukakan, dan bentuk dari atau output dari proses inferensi Fuzzy ini akan menghasilkan sebuah pemilihan perilaku NPC game. Apakah akan melakukan defense, escape, attack, ataupun brutal attack. Nah, hasil dari pengujian performa yang sudah dilakukan dari 16 rule yang kita tetapkan dengan jumlah eksperimen sebanyak 80 kali, di sini bisa terlihat bahwa menghasilkan tingkat akurasi yang cukup baik, ya, rata-rata di atas 80. Nah, di sini ada beberapa di rules yang keempat itu tingkat performance-nya rendah, dan rules ke-8 juga tingkat performance-nya rendah. Ini dikarenakan adanya overlap rules yang tidak terlalu jelas perbedaannya gitu ya. Sehingga nanti mungkin harus kita ubah parameter-parameternya, ya. Namun secara keseluruhan bila kita lihat rata-ratanya performance-nya di atas 80%. Nah, ini kesimpulannya adalah metode Fuzzy dapat mengurangi kompleksitas dalam mengimplementasikan aturan-aturan dan baris-baris program, sehingga proses pembuatan aplikasi game menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, ini adalah kontribusi yang diperoleh dari pengembangan aplikasi NPC game ini menggunakan berbasis AI menggunakan inferensi Fuzzy. Karena jika menggunakan pemrograman konvensional if then else tentu akan sangat sulit, ya. Dengan jumlah variabel Fuzzy yang cukup banyak, yaitu ada variabel input yang cukup banyak, ada 4, dan setiap variabel input memiliki sub-sub himpunan Fuzzy. Seperti level itu ada level rendah, level tinggi, lalu jumlah ally itu ada jumlah ally sedikit dan banyak, lalu hal power juga ada injured dan fit, begitupun distant ada near dan far. Ya, sehingga kalau kita implementasikan dalam baris if dan else secara konvensional itu akan sangat sulit. Misalkan if jarak sekian sampai dengan jarak sekian, lalu health powernya nilainya 2 sampai sekian. Nah, itu kan terlalu banyak kemungkinan, ya. Terlalu banyak kemungkinan yang harus kita akomodir. Namun dengan inferensi Fuzzy, rules-rules tadi bisa mudah diimplementasikan dengan bahasa secara linguistik, mudah dipahami gitu ya. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu hasil evaluasinya, performance-nya tadi adalah 86%, tingkat kesesuaian antara perilaku yang dipilih oleh NPC dengan rules yang ditetapkan. Dan adapun saran yang akan menjadi upaya riset ini atau penelitian ini menjadi lebih baik adalah perlu ditambahkannya NPC dengan karakteristik yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk saling berkoordinasi antara satu NPC dengan NPC yang lain. Karena dalam penelitian ini belum dikembangkan sebuah upaya di mana satu NPC dengan NPC yang lain bisa saling berkoordinasi dalam membuat sebuah koordinasi tempur yang lebih, yang seolah-olah bisa bekerja sama antara satu NPC dengan NPC lain, itu belum, ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kelebihan atau advantage dari penggunaan inferensi Fuzzy dalam mengimplementasikan artificial intelligence pada NPC game adalah kemudahan dalam menentukan roles. Ya, jadi bisa meminimalkan adanya overlap roles. Karena pengecekan kondisi tidak lagi dilakukan dengan if then else yang terlalu runyam, ya. Kita bisa langsung menggunakan pengecekan melalui pencarian alpha predikat seperti ini. Ya, jadi potensi dari overlap roles itu bisa diminimalkan, ya. Sehingga kita sangat bisa mengontrol baris-baris kode program yang kita kembangkan dengan mudah tanpa harus mengkhawatirkan adanya overlap roles dari NPC tadi yang seperti sudah digambarkan if dan else yang sangat kompleks tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba implementasikan produknya. Nah, ini game
yang sudah dikembangkan. Game ini bergenre close combat atau pertempuran jarak dekat gitu ya. Nah, player yang kita mainkan adalah yang memiliki pedang ini. Dan di depan sana ada beberapa NPC atau enemy ya, yang tidak ada yang memainkannya. Jadi murni NPC itu dikendalikan oleh kode program, baris-baris program gitu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, NPC ini sedang melakukan upaya atau pemilihan perilaku patroli berdasarkan rule yang ditetapkan, karena jarak antara NPC dengan player cukup jauh, sehingga dia tidak melakukan attack. Dia hanya patroli saja di tempat-tempatnya. Namun ketika kita mendekat, nah, dan ketika NPC mendeteksi keberadaan kita, maka pemilihan perilakunya berubah menjadi attack. Bukan brutal attack, ini attack biasa. Nah, ini kita bertarung di sini. Ini NPC ini bisa bertarung walaupun tidak ada yang mengendalikannya. Kita akan berupaya agar NPC ini terluka sehingga kita bisa melihat perubahan perilaku. Yang tadi menyerang mungkin bisa menjadi defense ataupun escape. Nah, ini NPC-nya melarikan diri ketika dia dalam keadaan terluka ya. Nah, ini kita bisa melihat perubahan perilaku yang tadinya patroli lalu menyerang, dan ketika terluka dia melarikan diri. Demikianlah Bapak Ibu sekalian presentasi dari aplikasi Artificial Intelligence dalam penerapan pemilihan perilaku NPC game. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.